Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Akhirnya kita bisa membunuhnya. Pada saat ini sebuah tawa Xiuzhen yang dipenuhi bekas luka terdengar dan semua orang di tim Fearless sepertinya telah melalui pertaruhan yang sulit. Dan di antara semua orang yang satu-satunya masih berdiri adalah Long Yi. Untungnya Long Yi cukup kuat, jika tidak maka akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapi ular piton beracun ini. Setelah menghadapi binatang luar angkasa, semua orang duduk di tanah. Namun badai pasir di sini membuat semua orang kewalahan. Sekarang ada sebuah kristal ruang dan waktu yang tergantung di telapak tangan Long Yi. Apapun yang terjadi, ada sesuatu yang bisa diperoleh. Ayo pergi. Setelah semua orang yang sudah sedikit pulih dan hendak pergi, tapi ekspresi Long Yi tiba-tiba berubah dan dia segera mengeluarkan aura tirani yang menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, seekor ular piton putih raksasa tiba-tiba muncul dari badai pasir yang mengaum ke arah anggota tim Fearless. Segera sosok Long Yi terbang dan dia bertabrakan keras dengan ular piton putih. Kemudian ular piton putih itu menunjukkan dua taring tajam dan menyemburkan dua racun hijau. Sehingga Long Yi hanya bisa menghindar. Meskipun sebagian besar dari semua orang juga menghindar, tapi mereka tetap terkena panah berpisah. Dan racun itu mengandung kekuatan korosif yang mengerikan, sehingga kulit yang terkontaminasi racun segera memulai membusuk. Tiba-tiba mata Long Yi berubah menjadi bentuk berlian saat membuka dan menutup. Dia segera membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengakakkan telinga, yang membuat mata ular piton putih berbentuk langsung menyusut. Dan sosok besarnya segera mundur. Jelas penindasan garis keturunan Long Yi mutlak. Bagaimanapun garis keturunan Long Yi adalah raja unik di antara semua binatang buas. Namun pada saat ini cahaya dingin melintas dan langsung menuju Long Yi. Namun Long Yi juga segera mengangkat tangannya dan berubah menjadi bayangan cakar naga. Tuar! Tepat ketika keduanya bertabrakan dengan keras, percikan nyala api tiba-tiba berterbangan kemana-mana. Ini cukup menarik. Dengan kekuatan Anda saat ini, sekalipun Anda berani masuki zona misterius ini, Anda bahkan tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Pada saat ini, di tengah badai pasir, tiga sosok peran keluar dari sana. Kemudian ular piton putih yang menyerang tadi melingkari lengan seorang wanita. Adapun pria yang memimpinnya adalah Feng Xinchang yang membawa Xiuyan ke sarang monster dan pergi. Tunggu, dengan kekuatan Anda saat ini Anda mampu memiliki kristal ruang dan waktu. Dan saya bahkan tidak memiliki kristal ruang dan waktu di tangan saya karena garis keturunan Anda agak ajaib. Bagaimana kalau mengikuti saya dan menjadi tunggangan saya mulai sekarang? Sambil berbicara, mata Feng Xinchang tertuju pada Long Yi. Bagaimanapun Long Yi adalah orang yang paling kuat di sini. Adapun yang lainnya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikan mereka. Pada saat ini, semua orang di tim Fearless yang terluka berdiri satu demi satu. Long Yi, kami semua akan mendukung Anda dan Anda bisa bertarung dengan orang ini. Xiuzhen datang ke sisi Long Yi dan berkata dengan tegas. Jika tebakan saya benar, kalau Anda hanyalah dewa pertarungan kan? Setelah Feng Xinchang selesai berbicara, matanya tidak lagi menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap Xiuyan. Bahkan wajahnya penuh ketidakpedulian dan pemberontakan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tekanan kuat tiba-tiba dilepaskan yang membuat semua orang kecuali Xiuzhen memuntahkan seteguk darah. Bagaimana? Selama Anda mengikuti saya, maka saya akan membiarkan mereka pergi. Mata Feng Xinchang tertuju pada Long Yi lagi, dan dia jelas merasakan kekuatan darah Long Yi yang luar biasa. Melihat semua orang terluka, pembuluh darah di dahi Long Yi berdenyut. Kemudian kilatan busur guntur tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya,
dan badai pasir di sekitarnya sebenarnya melambat saat ini. Oh, Anda hanyalah seorang kaisar abadi. Meskipun garis keturunan Anda agak istimewa, tapi Anda belum sepenuhnya dewasa. Apakah Anda benar-benar ingin melawan saya sampai mati? Dan ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Feng Xingchang berkata perlahan. Setelah kilatan busur guntur melintas di belakang Long Yi dan bayangan besar di atas kepalanya perlahan mengembun. Saat ini dua wanita di belakang Feng Xingchang dengan ular putih di lengan Fu Qinghan meringkuk menjadi bola dan gemetar tak terkendali. Bahkan katak guntur di bawah kaki wanita lainnya juga ketakutan dan tampak gemetar, seolah-olah mereka ingin bersujud dan menyembah. Segera badai pasir di sekitarnya melambat dan bahkan berhenti, dan daerah sekitarnya menjadi gelap, seolah-olah akan masuki malam. Kemudian kepala naga besar jatuh dari langit dan langsung menyapu ke arah Feng Xingchang. Mungkinkah naga sebesar ini adalah Yu Jiuyin yang legendaris? Pupil Feng Xingchang menyusut dan Fu Qinghan juga tampak bersemangat. Karena jika dia bisa menaklukkan makhluk suci seperti itu, maka potensinya tidak akan terbatas. Kita akan bergabung untuk membuatnya menyerah, kata Feng Xingchang perlahan. Sebenarnya untuk menghadapi kekuatan ketiga keabadian para dewa, meskipun Long Yi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi itu masih terlalu dipaksakan. Jadi saat melihat ada yang tidak beres, Nan Erming segera menghancurkan slip giok pemberian Xiaoyan. Bagaimanapun musuh yang mereka temui sekarang tidak lagi berada pada level yang bisa mereka atasi. Terlebih lagi garis keturunan Long Yi diidam-idamkan oleh mereka. Pada saat ini, kepala naga besar itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Kemudian dia memuntahkan nyala api hitam yang menghancurkan dunia. Oleh karena itu, mereka bertiga masih harus menghindar. Meskipun monster kedua wanita itu tidak terpengaruh oleh serangan itu, tapi di bawah tekanan darah mereka begitu gemetar sehingga tidak berani bergerak. Namun jaring emas besar tiba-tiba muncul dan kedua wanita itu terus menggambar jimat dan melesat menuju Long Yi satu demi satu. Dengan suara gemuruh, beberapa lubang berdarah keluar dari tubuh besar Long Yi yang membuat semua orang di tim Fearless gemetar ketakutan. Pada saat ini, darah Xiaozan semakin melonjak dan dia ingin segera bergegas maju untuk membantu Long Yi. Namun jika dia meninggal semua orang yang terjebak dalam badai, mereka pasti akan mati secara tragis dalam sekejap. Bagaimanapun kekuatan mereka hanyalah dewa pertarungan. Xiaozan, jangan khawatir, Tuan Muda Xiao akan segera datang, Nan Erming berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaozan mengepakkan tangannya, seolah-olah dia membenci dirinya sendiri karena kekuatannya terlalu lemah, sehingga dia tidak bisa membantu Long Yi. Tepat ketika jaring emas melebar dan mendarat di kepala Long Yi, Feng Xingchang segera melambaikan tangannya, dan pedang terbang besar meluncur keluar, dan berubah menjadi cahaya kemasan dan menusuk ke arah Long Yi. Anda adalah binatang yang tak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk menyerah pada saya. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan pedang pembunuh naga saya. Sambil meraung, cahaya pedang keemasan Feng Xingchang menderu ke bawah, dan pedang raksasa setinggi 100 kaki itu jatuh dengan benturan. Tetapi sisik sayap Long Yi begitu kokoh sehingga membentuk penyeimbang dalam sekejap dan tidak menembus untuk beberapa saat. Saat berikutnya mata Long Yi terbuka dan tertutup dan langit berubah dari malam ke siang dan kemudian dari siang ke malam. Karena itu berisi kekuatan aturan yang hanya dimiliki oleh dewa abadi. Pada saat ini itu diberikan pada Long Yi. Tiba-tiba dada ketiga orang itu tenggelam dan mereka menyemburkan seteguk besar darah. Sekarang mereka dilukai oleh seorang kaisar abadi. Bagi ketiga orang ini pertama kalinya dalam hidup mereka. Sialan! Fu Qinghan mengutuk dengan keras, seolah-olah dia tidak mempedulikannya. Fu Qinghan, ayo bergabung untuk mengambil tindakan. Jika dia tidak mau, bunuh saja dia.
Feng Xingchang menjentikkan lengan jubahnya dan Fu Qinghan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia meluruskan tangannya untuk menekan dadanya untuk mengaktifkan domain racun kelahiran kembali. Jelas ini adalah domain Dewa Abadi Fu Qinghan. Segera, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan meraung ke arah Long Yi. Sekarang, mereka bertiga memiliki niat membunuh saat ini dan Long Yi hanya bisa memblokirnya untuk saat ini. Hanya saja saat ini kekuatannya sudah berada di langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Dan dia sudah berada di puncak langkah ke-9. Sudah lama sekali sejak saya berada di ranah ini. Tiba-tiba, tapi Long Yi membuat auman naga yang mengguncang langit dan bumi, yang membuat seluruh bintang bergetar. Namun pada saat ini, Long Yi memancarkan aura kuat yang menyebar dengan cepat. Dan mata naganya seperti bulan di satu sisi dan matahari merah di sisi lain. Kemudian, dia membuka dan menutup lagi, yang membuat ketiga orang itu terlempar ke belakang lagi. Bahkan semua serangga beracun yang menyerang di tubuh Long Yi langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Jelas, Long Yi memanfaatkan krisis ini untuk berhasil menembus keabadian dewa tingkat pertama. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.